Kita lanjut lagi, masih ada dari siapa ini? Kak Aristonglo, itu senior saya, Mbak. Oh iya, sebentar ya. Ini kita bahas chat dulu, ada lagi satu penanya. Dari Ibu Husnah Soabir, Kutai Kartanegara, Kaltim. Tetangga saya nih. Mas, bisakah kalau misalnya mengadakan percontohan di tambak Kukar Kaltim, itu gimana? Bisakah? Kalau bisa apa buat permohonan atau bagaimana? Wah, ada tawaran nih. Silakan. Kalau misalkan buat tambak percontohan dengan model yang seperti apa dulu, Bu? Misalkan mau dibuat seperti busmetik dengan petak-petakan kecil, atau misalkan buat dengan kolam bundar sistem bioflok, insya Allah bisa, Bu. Kalau misalkan apa yang misalkan kami bisa bantu, insya Allah bisa. Atau misalkan kalau Ibu bisa ajukan ke instansi lain juga bisa, misalkan instansi yang lebih berkompeten. Tapi kalau misalkan Ibu juga minta dibantu, insya Allah saya bisa. Ya. Itu ya Mbak Husna, nanti bisa ada nomor HP-nya nanti di-share di akhir acara. Ya, kita buka di ini. Tapi sebelumnya ada pesan sponsor nih untuk teman-teman yang nonton live streaming kita di YouTube. Silahkan di subscribe, jangan lupa like dan komen di YouTube Sobat Penyuluhan Bogor. Saya dari tadi nih disuruh sampaikan. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe Sobat Penyuluhan Bogor. Kita yang raise hand ada Kak Aristonglo dan ada Pak Ilham, itu siapa? Siapa ya? Ya. Ukas belakangan dulu ya, Ukas ya. Silakan Kak Aris. Di unmute sebentar Kak. Belum. Aduh. Kenapa nih? Tar. Kak Aris belum. Ya, oke, silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam buat semua peserta yang ada di Zoom pada malam hari ini. Pertama, sangat menarik judul kita pada malam hari ini. Apakah budidaya udang masih menggiurkan? Kalau kami sendiri di Kabupaten Pasangkayu, untuk saat ini lagi tren budidaya udang panami. Bahkan ada beberapa perusahaan yang masuk itu sudah di skala supra intensif, di mana di padat tebar 700 sampai 1000 ekor per meter. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya mau tanyakan buat untuk Adik Mahathir. Tapi di budidaya tradisional di sini yang kendala itu biasa terjadi kematian di umur 30 hari. Nah, mungkin solusi apa yang bisa diberikan sehingga tidak terjadi kendala seperti itu. Dan ciri-cirinya biasanya itu terjadi ketika sudah terlihat itu hanya 1 sampai 2 hari itu habis mati semua. Dan ciri-cirinya biasanya udangnya naik di permukaan, kemudian biasa para pembudidaya di sini menyebutnya udang stroke karena kakinya biasa terbuka, kemudian setelah itu 1 sampai 2 jam udangnya tenggelam. Kemudian mengenai tadi budidaya bioflok, di sini sudah ada beberapa petambak juga sudah menerapkan, namun mungkin perlu saran dari pemateri. Sebenarnya padat tebar yang baik untuk budidaya udang panami sistem bioflok itu yang bagusnya berapa? Karena yang kami pernah coba di sini 500 ekor per meter, tetapi hasilnya kurang maksimal. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aris. Wah, jauh-jauh dari ini kayaknya kita ditonton se-Indonesia ini. Kak Aris dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan ya Pak Kak ya. Sekarang sudah jam 10 lewat. Barat. Oh ya, sorry, Sulawesi Barat. Ya, silakan, ada 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Aris. Kak Aris ini senior kami dulu di Payambonet. Begini Kak Aris, saya juga pernah lakukan budidaya dengan sistem
tradisional plus, dan sempat mengalami hal yang serupa. Artinya udangnya ngambang di waktu itu DOC 50-an kayaknya, ngambang juga pagi. Terus tapi kondisinya kami itu belum ada kematian, dia ngambang pagi, kalau matahari sudah terbit dia turun kembali. Boleh tanya Karis, itu kepadatannya di tambak tradisional berapa per meter? Silakan Karis. 3-5 ekor. Oh iya, harusnya kalau masih 3-5 ekor itu masih cukup kandungan oksigennya. Mungkin yang harus diperhatikan Kak, persiapan lahan di awal. Persiapan lahan di awal, karena biasanya kalau tambak yang sudah lama, apabila sudah lama dipakai, tambak tua lah istilahnya, dan pengeringannya tidak keseluruhan, artinya ada sebagian petakan yang tetap basah dengan lumpur yang hitam, itu yang biasa timbulkan masalah. Mungkin bisa disiasati dengan tebar kaporit di daerah yang betul-betul tidak bisa kering. Karena itu kan ada sumber H2S, amoniaknya tinggi sekali. Jadi kita bisa tebar kaporit di situ dengan harapan mikroorganismenya mati, kemudian bisa dilapisi dengan sekam padi yang telah dibakar, abu ya, gosok gitu Pak. Kayak sekam padi yang sudah dibakar, itu bisa dilapisi ke situ dengan agak tebal, mungkin sekitar 1-2 cm, agar pada saat budidaya sedang berlangsung, dampak dari itu bisa diminimalkan, karena sekam padi ini yang telah dibakar itu bisa menyerap gas-gas beracun yang dari bawah. Kalau misalkan juga tidak ada kaporit, bisa diganti dengan kapur aktif, CaO, yang panas Kak, kalau misalkan dicampur dengan air, itu panas, bisa dicampur gitu. Mungkin dosisnya ya sekitar 1 kilo per meter perseginya, 1-2 kilo. Ya, seperti itu Karis ya, di persiapan lahannya tadi, kalau saya tidak salah, yang diperhatikan. Okay. Ya cukup ya Karis ya, kita lanjut tadi. Ya. Tadi ada yang raise hand tadi, Pak Ilham. Ilham itu siapa? Ayo, itu siapa ya? Tadi mana ya Pak Ilham? Sudah tidak ada? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ukas mungkin sambil menunggu Pak Ilham. Silahkan, Dek. Oke, terima kasih untuk kesempatan kedua, Ibu Moderator. Kanda Mahathir, ada yang sebetulnya ingin saya sampaikan, bahwa untuk Sulawesi Selatan sendiri ada program untuk dari Pemprov Sulawesi Selatan, yaitu program mengembalikan kejayaan udang windu itu, dan kebetulan berlokasi di daerah Pinrang Kak, ini yang jadi motornya di tempat saya kebetulan. Nah, mereka untuk windu ini sekarang ekspornya itu Kak sudah ke Amerika, Eropa, kemudian di Asia itu di Jepang. Banyak sudah perusahaan-perusahaan ekspor yang masuk ke wilayah Pinrang sendiri, karena produk windu yang dari Pinrang itu memang paling bagus dibanding dari semua mungkin yang ada di Indonesia menurut beberapa webinar yang saya ikuti. Nah, terkait ini ada pakan alami yang hanya tumbuh di daerah Pinrang, tidak ada di daerah lain, yang itu jadi salah satu keunikan udang atau petambak yang ada di Pinrang, namanya Pronima. Dia sejenis Pronima, tapi kalau orang sini bilangnya were. Were itu semacam wangsit. Orang sini bilangnya were. Jadi ini sejenis Artemia, dia Pronima Kak. Namanya Pronima Supa. Kebetulan karena dia ditemukan di daerah Supa. Jadi namanya Pronima Supa. Nah, udang windu ini kalau di sini yang untuk ekspor itu tidak menggunakan pakan sama sekali. Hanya mengandalkan Pronima ini. Karena permintaan ekspor mereka harus ekosrim, wajib ramah lingkungan, tidak menggunakan apapun. Nah ini maksud saya, kalau bisa nanti, karena ini kan mudah di kultur ini Kak, Pronimanya bisa kita kembangkan di daerah di daerah Madura atau mungkin di daerah Nusa Tenggara, ini bisa dicoba Kak. Atau mungkin Kakak mau balik ke Sulawesi Selatan untuk memperkenalkan kembali ini untuk
mendampingi kejayaan undang windu ini dengan Faname ya mungkin bisa juga untuk mendampingi karena Pinrang itu sendiri Kak Faname belum produksinya bagus tapi belum bisa menaikkan haji orang Pinrang karena Pinrang itu terkenal Kak dengan apa namanya haji udang namanya dari dulu namanya haji udang pokoknya windu panen dia naik umroh 3 kali setahun itu orang Pinrang naik umroh gara-gara udang windu. Demikian dari saya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ada tawaran tuh, apakah sudah bisa MM-an juga tuh nawarkan ke Sulawesi? Silakan. Untuk Pro Nima ini pernah saya dengar juga waktu masih di Pangkep. Itu jenis pakan alami memang yang sangat bagus untuk udang windu dan memang dia tumbuh alami di daerah Pinrang di Supa khususnya ya. Tapi kendala yang kita alami misalkan di budidaya udang windu itu udang windu secara kebiasaan hidupnya udang windu ini hidup di dasar perairannya. Beda dengan udang faname. Udang faname ini hidupnya di kolom air. Misalkan dia bisa jadi hidupnya windu ini untuk padat tebarnya terbatas, tidak bisa banyak. Dan betul kata Mas Ukas tadi untuk ekspor keluar itu budidayanya harus dengan tradisional gitu, ekstrim. Kalau mungkin saya ditawari kembali ke Sulawesi untuk saat ini mungkin belum bisa. Kalau untuk mungkin sekedar pulang sesekali ya insya Allah saya pulang. Terus apa lagi tadi ya? Yang kedua silakan Pak Ukas, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi yang kedua itu saya ingatnya yang programnya itu aja sih. Apa yang kedua tadi Pak Ukas? Unmute dulu. Belum unmute. Ya, silakan. Hanya saran nanti kalau berkunjung bisa di apa namanya diaplikasikanlah di percontohan misalnya di daerah Pinrang karena Pinrang itu untuk Faname belum terlalu apa namanya terlalu begitu menggiurkan. Namun sudah ada beberapa perusahaan yang membeli udang Faname dalam size kecil. Nah, ini yang jadi sebetulnya yang bisa bikin mereka tertarik kembali melirik ke udang Faname karena udang 40 hari untuk Pinrang itu udang Faname sudah ada pasarnya dan dia ekspor ada namanya PT Atina, dia sudah membeli udang di umur 40 hari yang size saya lupa size-nya, pokoknya size kecil sudah bisa dibeli karena biasanya Faname kelemahan di umur 60 hari dia masih rawan, jadi kalau umur 40 hari 60 hari sebelum biasanya datang penyakit itu sudah dipanen. Nah, itu biasanya makanya tidak ada pembelinya untuk Faname, tapi kalau di sini walaupun sudah ada pembelinya orang tetap masih mengunggulkan windu. Apalagi sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan namanya mengembalikan kejayaan udang windu. Jadi di Sulawesi Selatan pernah jaya. Nah, ini yang mau dikembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ukas sarannya. Itu intinya kayaknya Mas Ukas rindu sama Pak Mahathir ini. Disuruh pulang, aplikasikan. Terus kalau berhasil suruh stay. Nggak usah di kampungnya orang. Ya, kita ada yang raise hand lagi. Tadi ada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham tadi mau bertanya. Pak Ilham, silakan. Halo, Pak Ilham. Aduh, Pak Ilham jangan ngambek ya, Pak Ilham ya. Ya, sambil nunggu Pak Ilham, ada Ibu Nurul Kabina. Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf, saya dari tadi baru bisa masuk. Ini sudah coba berkali-kali, mungkin error terkait dengan kendala sinyal mungkin ya. Jadi saya juga paparan dari pemateri banyak tidak mengikuti.
Tapi dari sini saya dari yang bertanya, saya sedikit banyak paham yang sedang dibahas. Jadi terkait dengan budidaya udang. Jadi saya dari Bengkulu. Dari Bengkulu, kebetulan Bengkulu ini sekarang sedang mulai marak budidaya udang. Tapi sejauh ini memang kendala itu yang terjadi, budidaya baru bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar. Sampai saat ini yang andai pun ada itu perorangan yang memang sudah punya basic di awal, memang mereka sudah biasa budidaya itu sudah konsisten di budidaya tersebut, walaupun mereka perorangan itu biasanya dari Lampung. Namun seperti yang salah satu penanya tadi bertanya tentang tambak yang bisa diusahakan di darat. Kalau menurut saya ini pengalaman, karena saya biasa turun ke seluruh kabupaten yang punya budidaya tambak, karena kebetulan saya tim dari provinsi untuk audit CBIB. Jadi saya sering berkunjung ke tambak-tambak itu, saya dapat cerita bahwa di Kabupaten Kaur itu ada perorangan yang mampu membudidayakan itu di rumah uji coba dia, dan berhasil dengan sistem dia buat di lantai 2 di rumahnya. Ternyata itu bisa menghasilkan, mungkin hasil belum maksimal ya Mas, karena mungkin keterbatasan alat mungkin. Karena kalau untuk ke rumah otomatis artinya kita kan ada rekayasa lingkungan itu ya. Rekayasa lingkungan agar menyerupai lingkungan asli. Artinya kendalanya mungkin lebih kepada penyedotan air kali ya. Karena pasti ada proses pengambilan air agar sesuai lintasnya dengan kondisi di laut. Juga ada saat ini sudah dikembangkan oleh PT besar sih, dari cabang dari Lampung itu dengan sistem kolam bundar. Jadi dia tidak memakai tambak yang digali, tapi dia memakai sistem kolam bundar dengan rangka besi, tapi tetap menggunakan terpal HDPE yang 0,75. Dan ternyata pada tebarnya itu luar biasa. Kalau ukuran normal itu teman-teman saya dari Kelapa saya bertanya itu 150 ekor per meter persegi ya Mas ya. Nah, itu dengan tambak bulat itu diameter 36 dengan kedalaman air 1 meter itu bisa pada tebar hingga 300.000 ekor. Artinya kalau dari segi kepadatan berarti tambak bulat itu lebih efektif sepertinya, karena dia tidak mempunyai sudut kali ya Mas ya, karena mungkin lebih efektif ya. Cuman mungkin kendalanya sekarang ini mungkin lebih kepada rekayasa lingkungannya sepertinya, kalau untuk kita usahakan itu di darat dengan pola permodalan yang sedikit. Nah, artinya sebenarnya mungkin itu bisa dilakukan. Yang penting secara teknis memenuhi syarat ya, baik dari rekayasa lingkungannya, dari kualitas pakannya, serta mungkin dari kualitas benih. Yang ingin saya sampaikan mungkin lebih ke apa ya? Ke pertanyaan kali ya. Kalau misalnya, karena ini saya bicara secara pribadi ya, kalau perusahaan kita beda. Bicara perusahaan itu pasti mereka linknya juga sudah link perusahaan. Ketika perorangan itu, kalau kami dari Bengkulu misalnya ada yang minat ingin berusaha seperti itu, kemana kami harus cari link untuk memperoleh benurnya itu? Karena apakah dengan level perorangan itu mampu mereka mau melayani gitu loh? Karena sejauh ini yang masih jadi bahan pertanyaan saya itu. Karena kalau perusahaan beda, pasti stok itu yang diturunkan ke Bengkulu pasti banyak berjuta-juta mungkin. Tapi kalau level kecil kan otomatis juga semuanya level kecil, sedikit juga benihnya. Itu Mas.
Bu Nurul itu ada nggak rekomendasi yang menyediakan bibitnya dalam skala kecil begitu ya Bu ya? Ya, begitu. Ya, Bisa Bu. Nanti bisa saya share yang bisa direkomendasikan yang hatchery-nya di Lampung. Yang pernah saya lihat beliau ini nyuplai benur ke orang yang budidaya udang skala rumahan. Jadi ada kolam bekas lele terus dipakai untuk budidaya udang dengan menggunakan blower seadanya, artinya blower kecil ya Bu ya, sesuai dengan ukuran kolamnya. Itu dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Kemarin saya lihat terakhir infonya pertumbuhannya bagus. Kalau misalkan Ibu mau, nanti bisa hubungi kami, nanti kami kasih rekomendasi di mana bisa pesan bibitnya. Ya mungkin bisa dipenuhi dengan permintaan yang mungkin tidak banyak gitu maksud Bu Nurul ya. Iya. Satu lagi lebih ke teknis sih mungkin pertanyaannya ya. Ya, silakan. Untuk rekayasa lingkungan itu otomatis kan salinitas itu harus mendekati lingkungan asli ya Mas ya. Itu untuk posisi yang jauh, misalnya kita buat dari bak, kolam bundar atau kolam petak, meskipun kolam petak misalnya, itu kita perlu melakukan penggantian air atau penambahan air itu di waktu kapan? Maksudnya ketika mengalami atau maksudnya saya waktu penggantian itu periodenya per apa? Itu lebih ke teknis sih mungkin ya. Ya, kalau teknisnya, kalau untuk pergantian air Bu, kalau yang kami lakukan setiap treatment itu kita lakukan berdasarkan kondisi air. Jadi kalau misalkan kondisi airnya masih baik-baik saja, ya kami tidak ganti. Paling kalau misalkan air buangan yang dari pembuangan di outlet kita tap, itu mungkin yang beberapa hari harus diganti memang karena volumenya lumayan yang terbuang itu yang terganti. Terus tadi masalah padat tebar. Ini juga yang sempat lupa waktu Kak Aristonglo bertanya tentang masalah padat tebar. Padat tebar ini selalu kita kaitkan dengan sarana yang tersedia. Misalkan padat tebar itu ada yang menghitung dengan luasan per meter persegi, ada yang menghitung dengan jumlah kincir yang digunakan. Misalkan contoh, misalkan per satu kincir, satu HP, itu bisa menanggung antara 25.000 sampai 30.000 ekor benur. Nah, terus kalau misalkan menggunakan blower, didukung sama blower itu penebarannya bisa lebih tinggi lagi. Kalau kami yang rencanakan, saya juga punya rencana Bu, kami punya rencana untuk membuat tambak milenial, artinya bak bulat dengan diameter 20, itu pada tebar yang kami rencanakan itu di 250 ekor per meter persegi sampai 300. Itu didukung dengan 2 kincir plus 1 supercharge pakai AMR 500 dengan penggerak mesin dinamo 1 HP 3 pas. Mungkin itu Bu cukup. Iya itu ya. Mungkin nanti Bu ya teknisnya bisa langsung kontak dengan Pak Mahathir ya. Jadi ada sudah link untuk membeli benurnya. Ya ini orang perikanan ini memang seperti mesin diesel ya, makin lama makin panas. Saya sampai bingung ini pertanyaannya tidak berhenti nih. Saya sudah di ultimatum sama tim sudah 2 jaman. Kita ini ada yang raise hand lagi nggak ini? Aduh.